بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah video yang keempat dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada video sebelumnya, itu video yang ketiga, kita sudah membahas tentang hikmah penciptaan manusia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah, ya, sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'buduni di situ adalah yufriduni bil ibadah, ya, itu maknanya adalah menyendirikan aku di dalam peribadatan, agar kalian menyendirikan aku di dalam ibadah, artinya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maksud saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan, ya, qala Syekh, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Maka apabila kamu sudah tahu bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, sesungguhnya ibadah itu tidak bisa disebut ibadah, ya, kecuali dengan tauhid, Kemudian perkataan ini disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya, beliau mengutip kembali perkataan Syekh, yaitu fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka apabila kamu sudah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, yakni idza arafta min hadhil ayah, maksudnya apabila kamu sudah mengetahuinya berdasarkan ayat ini. Ayat yang mana? Ayat yang di video ketiga yang kita sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, hikmahnya adalah dan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah itu sendiri adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa anta minal ins, dan kamu pun termasuk dalam sebagai manusia, termasuk manusia. Di dalam ayat tadi sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins, aku tidak ciptakan jin dan manusia, sementara anda adalah seorang manusia. Ya, dakhilun fi hadhil ayah, masuk di dalam cakupan ayat ini. Jika anda manusia, berarti anda masuk dalam cakupan ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan, dan kamu sudah mengetahui bahwa Allah tidak menciptakan kamu ya tanpa tujuan. Ya, tidak menciptakan kamu sia-sia. Ya, karena ada tujuan yang agung, yaitu beribadah kepada Allah. Aw khalaqaka litakula wa tashraba faqat, atau menciptakan kamu untuk makan dan minum saja. Tidak, Allah tidak menciptakan kita untuk itu. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, ya, kamu ada di dunia ini ya untuk datang dan senang-senang saja. Tidak, Allah tidak menciptakan kita demikian. Lam yakhluquka lihada, Allah tidak menciptakan kalian, Allah tidak menciptakan kamu untuk tujuan ini. Khalaqakallahu li'ibadati, akan tetapi Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhihi al-mawjudat min ajali an tasta'ina biha ala ibadati. Ya, sedangkan Allah menyediakan apa-apa yang ada untukmu, ya, agar kamu menggunakannya dalam beribadah kepada Allah. Menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhihi al-ashya', karena sesungguhnya kamu tidak mungkin bisa bertahan kecuali dengan hal-hal tersebut. Ya, wala tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhihi al-ashya', dan kamu tidak bisa sampai kepada ibadah, ya, tidak bisa terus melakukan ibadah kecuali dengan hal-hal tersebut. Ya. Sakharaha Allahu laka li ajali an ta'bud, Allah menyediakan itu semua untukmu agar kamu beribadah kepadanya. Laisa min ajali an tafraha biha, dia tidak menciptakan untuk tujuan kamu bersenang-senang dengannya. Ya, wa tasrah wa tamrah, kamu datang kemudian bersenang-senang. Wa tafsuqu wa tafjur, ya, kemudian kamu menggunakannya untuk berbuat kefasikan, kamu berbuat dosa, bukan. Ya, ta'kulu wa tashrab, ya, mashtahait, agar kamu makan dan minum apa yang kamu inginkan, bukan untuk itu. Hadza sya'nul bahaim, ini adalah perilaku binatang, ya, yang tujuannya hanya untuk memanfaatkan apa-apa yang ada yang disediakan Allah, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk makan dan minum. Maka ini adalah, ya, perilaku binatang, dan kita bukan demikian. Ammal adamiyun, adapun para adamiyun, yaitu bangsanya Adam, yaitu manusia, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin azimah wa hikmatin azimah,
Adapun para Adamiyun, maka Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka untuk tujuan yang agung dan hikmah yang agung, wahiyal ibadah. Dan tujuan yang agung itu adalah untuk beribadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Ya. Allahu ma khalaqaka litaktasibalah. Allah tidak menciptakan kamu agar kamu bekerja untuknya. Ya. Antahtarifu, dan agar kamu menghasilkan untuknya. Ya. Wa tajma'u lahu malan, dan kamu mengumpulkan untuk Allah harta. Bukan itu tujuan Allah menciptakan kita. Kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak Adam, sebagian dari anak-anak Adam terhadap sebagian yang lain. Yaj'aluna ummalan yajma'una lahum al-makasib, yang mana sebagian mereka menjadikan sebagian yang lain sebagai pekerja-pekerja yang mengumpulkan untuk mereka hasil-hasil usahanya. La, Allah tidak demikian. Allahu ghaniyun an hadha. Allah maha kaya dari hal ini. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan mereka memberiku makan. Ya. Allahu Jalla wa'ala yut'im wa la yut'am. Ya, Allah Jalla wa'ala itu dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'am, yang maha kaya dengan makanan. Wa ghaniyun Jalla wa'ala bidzatih. Bahkan Allah itu Jalla wa'ala, dia kaya dengan zatnya sendiri, bukan bergantung dengan zat yang lain. Dia kaya dengan dirinya sendiri, bukan seperti manusia yang kaya karena bapaknya kaya, yang kaya karena bergantung kepada orang lain. Tidak demikian. Allah itu kaya dari zatnya sendiri. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatik. Dan Allah itu tidak ada kepentingan dengan ibadah kalian. Ya. Dengan ibadah tadi Allah tidak akan tambah besar karena kalian beribadah kepada Allah. Ya. Lau kafarta ma naqasta mulk Allah. Seandainya kamu kafir, kamu tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Walakin antal ladzi bihajatin ilaih. Akan tetapi kamulah yang memiliki kepentingan kepada Allah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Kamulah yang memiliki keperluan atau kepentingan dengan ibadah. Kita lah yang butuh dengan ibadah. Famin rahmatih, maka di antara rahmat Allah, annahu amaraka bi'ibadatihi min ajli maslahatik. Ya. Di antara rahmat Allah adalah bahwa dia memerintahkan kamu untuk beribadah kepadanya untuk tujuan kemaslahatan kamu sendiri, bukan untuk Allah.
li'annaka idza 'abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazai wath thawab. Karena sesungguhnya apabila kamu beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kamu dengan balasan dan pahala. Justru hasil ibadah tadi adalah untuk kita sendiri. Fal ibadatu sababun li ikramillahi lak fid dunya wal akhirah. Maka ibadah itu adalah sebab Allah memuliakan kamu di dunia dan di akhirat. Ya. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah. Maka siapakah yang mendapatkan manfaat dari ibadah itu? Al-mustafidu minal ibadati huwal 'abid nafsuh. Yang mendapatkan manfaat dari ibadah itu adalah hamba itu sendiri. Bukan Allah, tapi hamba yang beribadah itu sendiri yang mendapatkan manfaat dari ibadah tadi. Amma Allah Jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqih. Adapun Allah Jalla wa ala, maka sesungguhnya Dia maha kaya dari makhluknya. Inilah penjelasan dari Syekh Salih Al-Fauzan tentang hakikat ibadah, ya, yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Dan hakikat ibadah itu adalah untuk manusia itu sendiri, untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.